Banyak yang mengira beliau adalah pemuja kegelapan, seorang pria misterius yang bermain dengan bayangan di tengah malam buta, sementara penduduk desa gemetar ketakutan di balik pintu rumah mereka. Benarkah Sunan Kalijaga menggunakan ilmu hitam untuk menaklukkan musuhnya? Atau justru kita yang selama ini terlalu buta untuk melihat cahaya di balik tabir mistisnya? Sebelum kita membongkar rahasia besar di balik ritual yang paling disalahpahami dalam sejarah tanah Jawa ini, saya berdoa bagi Anda yang sudah mengklik video ini, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya menjauhkan Anda dari segala mara bahaya dan melapangkan pintu rezeki Anda dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika Anda mengamini doa tulus ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi kebaikan kita hari ini. Cerita ini penuh dengan drama, air mata, dan keajaiban yang akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Dan sebagai bentuk dukungan agar syiar sejarah ini terus berkembang, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis, namun dukungan Anda sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Mari kita masuk ke dalam kisah. Ritual yang disalahpahami, benarkah Sunan Kalijaga memakai ilmu hitam? Malam itu, Jagat Raya seolah sedang menahan napas di atas desa alas penantang. Angin yang biasanya berdesir lembut di sela pepohonan jati, kini berubah menjadi siulan parau yang menyayat telinga. Di pinggiran desa, di mana kegelapan hutan mulai menelan jalanan setapak, sebuah gubuk bambu berdiri tegak namun menyendiri. Dari dalam sana, sayup-sayup terdengar suara yang membuat bulu kuduk para penduduk berdiri tegak. Bukan suara zikir yang mereka kenal, melainkan denting gamelan yang nadanya tidak selaras dengan kewajaran, diikuti oleh kidung bahasa Jawa kuno yang berat dan penuh tekanan. Penduduk desa berkumpul di balik pintu rumah mereka yang terkunci rapat. Mereka saling berbisik dengan wajah pucat pasi. Nama Raden Said atau yang kini mulai dikenal sebagai laki-laki dari tepi sungai, Kalijaga, menjadi buah bibir yang pahit. Di mata mereka, pria itu bukan membawa kedamaian, melainkan malapetaka. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku utusan Tuhan membawa kotak-kotak kayu berisi boneka kulit mati dan memainkannya di tengah malam buta? Bagi orang desa yang masih terikat pada ketakutan akan roh halus, itu adalah ritual pemanggilan setan. Di sudut balai desa, Ki Gede Suro, sang pemuka adat yang merasa wibawanya terancam, mulai memprovokasi massa. Wajahnya yang keriput diterangi cahaya obor yang bergoyang-goyang, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Ia mengepalkan tangan, menyatakan bahwa sejak kedatangan orang asing itu, sawah-sawah mereka mulai diserang hama yang tidak masuk akal. Ia menuduh Kalijaga sedang menumbalkan kesuburan tanah mereka demi kesaktian pribadi. Itu bukan wayang, teriaknya dengan suara parau yang membelah keheningan malam. Itu adalah media kutukan. Dia berbicara dengan bayangan karena dia sedang bersekutu dengan jin penunggu hutan jati. Hasutan itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Kebencian yang dipupuk oleh ketidaktahuan mulai meledak. Puluhan pria dewasa mulai mengambil parang, arit, dan obor. Mereka tidak lagi takut pada kegelapan hutan, karena amarah di dada mereka jauh lebih membara. Mereka bergerak perlahan menuju gubuk di pinggir kali tersebut, mencoba mengendap-endap di antara semak belukar yang basah oleh embun malam yang dingin. Sementara itu, seorang pemuda bernama Jatmiko, yang paling penasaran di antara mereka semua, merangkak lebih dulu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan sang wali di dalam sana. Saat ia sampai di celah dinding bambu yang retak, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam gubuk yang hanya diterangi sebatang lilin kecil, ia melihat sosok pria duduk bersila dengan punggung tegap. Namun, yang membuat Jatmiko gemetar hebat adalah bayangan di layar putih di depan pria itu. Bayangan wayang itu tidak bergerak seperti layaknya dimainkan manusia. Bayangan itu seolah bernapas. Sosok raksasa dengan taring panjang dan mata yang tampak menyala merah dalam kegelapan itu bergerak sendiri, mengikuti setiap kata yang diucapkan Kalijaga. Suara Kalijaga bukan lagi suara manusia biasa. Suaranya bergema, berat, dan seolah berasal dari dasar bumi yang paling dalam. Kalijaga tidak sedang menghibur penonton, ia seolah sedang berdebat dengan sosok gaib yang ada di depannya. Mundurlah, jangan kau ganggu mereka yang sedang mencari jalan pulang, ucap Kalijaga dengan nada tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Jatmiko melihat tangan Kalijaga memegang sebuah wayang gunungan, namun di mata Jatmiko, gunungan itu memancarkan aura hitam yang pekat. Ia yakin, benar-benar yakin,
bahwa ini adalah upacara ilmu hitam tingkat tinggi yang pernah diceritakan kakeknya. Ilmu meraga sukma yang bisa mencabut nyawa orang dari jarak jauh. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti mendadak. Kesunyian yang mengikuti setelahnya terasa lebih menyakitkan daripada suara bising sebelumnya. Jatmiko menahan napas, tidak berani berkedip. Di dalam gubuk, Kalijaga perlahan menoleh ke arah celah dinding tempat Jatmiko mengintip. Matanya yang tajam seolah menembus kegelapan dan langsung menusuk ke ulu hati pemuda itu. Jatmiko merasa tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan, seolah ada ribuan jarum tak kasat mata yang mengunci persendiannya. Di luar, rombongan warga yang dipimpin Ki Gede Suro sudah sampai di depan pintu gubuk. Mereka mengepung tempat itu dengan formasi melingkar. Obor-obor diangkat tinggi-tinggi, mengubah kegelapan menjadi merah membara. "Keluar kau, penyembah setan!" teriak Ki Gede Suro. "Bawa keluar boneka-boneka terkutukmu itu sebelum kami membakar tempat ini bersama tubuhmu." Tidak ada jawaban dari dalam. Hening yang mencekam kembali menyelimuti. Hanya suara aliran air sungai di belakang gubuk yang terdengar makin menderu, seolah ikut marah dengan kehadiran orang-orang itu. Jatmiko yang masih mematung di sisi gubuk mencoba berteriak memperingatkan warga bahwa ia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, pintu gubuk yang hanya terbuat dari anyaman bambu sederhana itu terbuka dengan sendirinya, tanpa sentuhan tangan, tanpa hembusan angin. Pintu itu berderit lama, menciptakan suasana dramatis yang membuat beberapa warga mundur selangkah karena ketakutan. Dari balik kegelapan pintu, muncullah sosok Kalijaga. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dengan ikat kepala yang sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada amarah. Ia hanya menatap massa dengan pandangan yang dalam, seolah ia bisa membaca dosa-dosa yang tersembunyi di balik dada mereka masing-masing. "Apa yang kalian cari di rumah seorang fakir di tengah malam seperti ini?" Suara Kalijaga terdengar halus namun merambat di permukaan tanah, membuat bulu kuduk semua orang kembali meremang. Ki Gede Suro maju dengan parang terhunus. "Jangan berakting suci. Kami tahu apa yang kau lakukan di dalam sana. Kau memainkan musik terkutuk dan memanggil raksasa untuk menghancurkan desa kami. Kau menggunakan ilmu hitam untuk memikat hati orang-orang lemah." Kalijaga hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang bagi warga tampak seperti ejekan, namun sebenarnya adalah sebuah keprihatinan yang mendalam. Ia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari ambang pintu. Setiap langkahnya terasa bergetar di bawah kaki warga. Di tangannya, ia memegang sebuah wayang kulit yang masih terlihat basah, entah oleh air atau minyak mistis. "Raksasa itu ada di sini," ucap Kalijaga sambil menunjuk ke dada Ki Gede Suro. "Dia besar, hitam, dan penuh dengan duri dendam. Aku hanya memanggilnya keluar agar kau bisa melihat betapa buruknya rupamu saat amarah menguasaimu." Mendengar ucapan itu, warga merasa tersinggung. Mereka merasa sedang dimantrai. "Bakar, bakar gubuknya, hancurkan boneka setannya," teriak salah satu warga dari belakang. Massa mulai bergerak liar. Beberapa orang melemparkan obor ke arah atap rumbia gubuk tersebut. Api mulai berkobar, melahap bambu-bambu kering dengan cepat. Cahaya jingga besar menerangi wajah Kalijaga yang tetap berdiri diam, tidak mencoba memadamkan api, tidak juga mencoba melarikan diri. Ia justru memejamkan mata dan mulai merapalkan sesuatu yang terdengar seperti gumaman kuno. Di saat itulah, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Api yang seharusnya membakar habis gubuk itu tiba-tiba berputar di udara, membentuk pusaran yang tidak menyentuh bangunan, melainkan berputar mengelilingi Kalijaga. Asap hitam pekat membumbung tinggi, dan di dalam asap itu, warga bersumpah mereka melihat bayangan-bayangan makhluk yang sangat besar sedang menari-nari mengikuti irama napas sang wali. Jatmiko akhirnya bisa bergerak dan berteriak, "Lari!" Dia sedang mengeluarkan seluruh pasukannya. Kepanikan pecah. Warga yang tadinya beringas kini berbalik arah, saling injak demi menjauh dari lingkaran api tersebut. Namun, Ki Gede Suro tetap terpaku di tempatnya, matanya melotot melihat bagaimana api itu seolah patuh pada isyarat tangan Kalijaga. Di mata mereka yang ketakutan, itu adalah bukti nyata bahwa pria di depan mereka bukan sekadar manusia, melainkan penguasa kegelapan yang sesungguhnya. Malam itu, desa Alas Penantang tidak akan pernah sama lagi. Di bawah bayang-bayang gubuk yang terbakar dan langit yang mendadak berubah menjadi merah darah, sebuah legenda atau mungkin sebuah kutukan baru saja dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah pantulan dari jiwa mereka yang kotor,
dan Raden Said sedang memulai sebuah pertunjukan besar yang akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Meski ia harus dicap sebagai sekutu iblis terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang, siapakah sebenarnya yang bersekutu dengan kegelapan? Apakah pria yang bermain wayang di tengah malam? Ataukah mereka yang membawa parang dengan hati penuh kebencian? Misteri itu menggantung di udara, seiring dengan suara tertawa misterius yang terdengar dari arah hutan, menenggelamkan suara isak tangis ketakutan para penduduk yang berlarian di bawah rembulan yang tertutup awan hitam. Malam itu, jagat raya seolah sedang menahan napas di atas desa alas penantang. Angin yang biasanya berdesir lembut di sela pepohonan jati, kini berubah menjadi siulan parau yang menyayat telinga. Di pinggiran desa, di mana kegelapan hutan mulai menelan jalanan setapak, sebuah gubuk bambu berdiri tegak namun menyendiri. Dari dalam sana, sayup-sayup terdengar suara yang membuat bulu kuduk para penduduk berdiri tegak. Bukan suara zikir yang mereka kenal, melainkan denting gamelan yang nadanya tidak selaras dengan kewajaran, diikuti oleh kidung bahasa Jawa kuno yang berat dan penuh tekanan. Penduduk desa berkumpul di balik pintu rumah mereka yang terkunci rapat. Mereka saling berbisik dengan wajah pucat pasi. Nama Raden Said atau yang kini mulai dikenal sebagai laki-laki dari tepi sungai, Kalijaga, menjadi buah bibir yang pahit. Di mata mereka, pria itu bukan membawa kedamaian, melainkan malapetaka. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku utusan Tuhan membawa kotak-kotak kayu berisi boneka kulit mati dan memainkannya di tengah malam buta? Bagi orang desa yang masih terikat pada ketakutan akan roh halus, itu adalah ritual pemanggilan setan. Di sudut balai desa, Ki Gede Suro, sang pemuka adat yang merasa wibawanya terancam, mulai memprovokasi massa. Wajahnya yang keriput diterangi cahaya obor yang bergoyang-goyang, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Ia mengepalkan tangan, menyatakan bahwa sejak kedatangan orang asing itu, sawah-sawah mereka mulai diserang hama yang tidak masuk akal. Ia menuduh Kalijaga sedang menumbalkan kesuburan tanah mereka demi kesaktian pribadi. Itu bukan wayang, teriaknya dengan suara parau yang membelah keheningan malam. Itu adalah media kutukan. Dia berbicara dengan bayangan karena dia sedang bersekutu dengan jin penunggu hutan jati. Hasutan itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Kebencian yang dipupuk oleh ketidaktahuan mulai meledak. Puluhan pria dewasa mulai mengambil parang, arit, dan obor. Mereka tidak lagi takut pada kegelapan hutan, karena amarah di dada mereka jauh lebih membara. Mereka bergerak perlahan menuju gubuk di pinggir kali tersebut, mencoba mengendap-endap di antara semak belukar yang basah oleh embun malam yang dingin. Sementara itu, seorang pemuda bernama Jatmiko, yang paling penasaran di antara mereka semua, merangkak lebih dulu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan sang wali di dalam sana. Saat ia sampai di celah dinding bambu yang retak, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam gubuk yang hanya diterangi sebatang lilin kecil, ia melihat sosok pria duduk bersila dengan punggung tegap. Namun, yang membuat Jatmiko gemetar hebat adalah bayangan di layar putih di depan pria itu. Bayangan wayang itu tidak bergerak seperti layaknya dimainkan manusia. Bayangan itu seolah bernapas. Sosok raksasa dengan taring panjang dan mata yang tampak menyala merah dalam kegelapan itu bergerak sendiri, mengikuti setiap kata yang diucapkan Kalijaga. Suara Kalijaga bukan lagi suara manusia biasa. Suaranya bergema, berat, dan seolah berasal dari dasar bumi yang paling dalam. Kalijaga tidak sedang menghibur penonton, ia seolah sedang berdebat dengan sosok gaib yang ada di depannya. "Mundurlah, jangan kau ganggu mereka yang sedang mencari jalan pulang," ucap Kalijaga dengan nada tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Jatmiko melihat tangan Kalijaga memegang sebuah wayang gunungan. Namun di mata Jatmiko, gunungan itu memancarkan aura hitam yang pekat. Ia yakin, benar-benar yakin, bahwa ini adalah upacara ilmu hitam tingkat tinggi yang pernah diceritakan kakeknya. Ilmu meraga sukma yang bisa mencabut nyawa orang dari jarak jauh. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti mendadak. Kesunyian yang mengikuti setelahnya terasa lebih menyakitkan daripada suara bising sebelumnya. Jatmiko menahan napas, tidak berani berkedip. Di dalam gubuk, Kalijaga perlahan menoleh ke arah celah dinding tempat Jatmiko mengintip. Matanya yang tajam seolah menembus kegelapan dan langsung menusuk ke ulu hati pemuda itu. Jatmiko merasa tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan, seolah ada ribuan jarum tak kasat mata yang mengunci persendiannya. Di luar, rombongan warga yang dipimpin Ki Gede Suro sudah sampai di depan pintu gubuk. Mereka mengepung tempat itu dengan formasi melingkar.
Obor-obor diangkat tinggi-tinggi, mengubah kegelapan menjadi merah membara. "Keluar kau, penyembah setan!" teriak Ki Gede Suro. "Bawa keluar boneka-boneka terkutukmu itu sebelum kami membakar tempat ini bersama tubuhmu." Tidak ada jawaban dari dalam. Hening yang mencekam kembali menyelimuti. Hanya suara aliran air sungai di belakang gubuk yang terdengar makin menderu, seolah ikut marah dengan kehadiran orang-orang itu. Jatmiko yang masih mematung di sisi gubuk mencoba berteriak memperingatkan warga bahwa ia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, pintu gubuk yang hanya terbuat dari anyaman bambu sederhana itu terbuka dengan sendirinya, tanpa sentuhan tangan, tanpa hembusan angin. Pintu itu berderit lama, menciptakan suasana dramatis yang membuat beberapa warga mundur selangkah karena ketakutan. Dari balik kegelapan pintu, muncullah sosok Kalijaga. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dengan ikat kepala yang sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada amarah. Ia hanya menatap massa dengan pandangan yang dalam, seolah ia bisa membaca dosa-dosa yang tersembunyi di balik dada mereka masing-masing. "Apa yang kalian cari di rumah seorang fakir di tengah malam seperti ini?" Suara Kalijaga terdengar halus namun merambat di permukaan tanah, membuat bulu kuduk semua orang kembali meremang. Ki Gede Suro maju dengan parang terhunus. "Jangan berakting suci. Kami tahu apa yang kau lakukan di dalam sana. Kau memainkan musik terkutuk dan memanggil raksasa untuk menghancurkan desa kami. Kau menggunakan ilmu hitam untuk memikat hati orang-orang lemah." Kalijaga hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang bagi warga tampak seperti ejekan, namun sebenarnya adalah sebuah keprihatinan yang mendalam. Ia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari ambang pintu. Setiap langkahnya terasa bergetar di bawah kaki warga. Di tangannya, ia memegang sebuah wayang kulit yang masih terlihat basah, entah oleh air atau minyak mistis. "Raksasa itu ada di sini," ucap Kalijaga sambil menunjuk ke dada Ki Gede Suro. "Dia besar, hitam, dan penuh dengan duri dendam. Aku hanya memanggilnya keluar agar kau bisa melihat betapa buruknya rupamu saat amarah menguasaimu." Mendengar ucapan itu, warga merasa tersinggung. Mereka merasa sedang dimantrai. "Bakar, bakar gubuknya, hancurkan boneka setannya," teriak salah satu warga dari belakang. Massa mulai bergerak liar. Beberapa orang melemparkan obor ke arah atap rumbia gubuk tersebut. Api mulai berkobar, melahap bambu-bambu kering dengan cepat. Cahaya jingga besar menerangi wajah Kalijaga yang tetap berdiri diam, tidak mencoba memadamkan api, tidak juga mencoba melarikan diri. Ia justru memejamkan mata dan mulai merapalkan sesuatu yang terdengar seperti gumaman kuno. Di saat itulah, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Api yang seharusnya membakar habis gubuk itu tiba-tiba berputar di udara, membentuk pusaran yang tidak menyentuh bangunan, melainkan berputar mengelilingi Kalijaga. Asap hitam pekat membumbung tinggi, dan di dalam asap itu, warga bersumpah mereka melihat bayangan-bayangan makhluk yang sangat besar sedang menari-nari mengikuti irama napas sang wali. Jatmiko akhirnya bisa bergerak dan berteriak, "Lari!" Dia sedang mengeluarkan seluruh pasukannya. Kepanikan pecah. Warga yang tadinya beringas kini berbalik arah, saling injak demi menjauh dari lingkaran api tersebut. Namun, Ki Gede Suro tetap terpaku di tempatnya. Matanya melotot melihat bagaimana api itu seolah patuh pada isyarat tangan Kalijaga. Di mata mereka yang ketakutan, itu adalah bukti nyata bahwa pria di depan mereka bukan sekadar manusia, melainkan penguasa kegelapan yang sesungguhnya. Malam itu, desa Alas Penantang tidak akan pernah sama lagi. Di bawah bayang-bayang gubuk yang terbakar dan langit yang mendadak berubah menjadi merah darah, sebuah legenda atau mungkin sebuah kutukan baru saja dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah pantulan dari jiwa mereka yang kotor, dan Raden Said sedang memulai sebuah pertunjukan besar yang akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Meski ia harus dicap sebagai sekutu iblis terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang, siapakah sebenarnya yang bersekutu dengan kegelapan? Apakah pria yang bermain wayang di tengah malam? Ataukah mereka yang membawa parang dengan hati penuh kebencian? Misteri itu menggantung di udara, seiring dengan suara tertawa misterius yang terdengar dari arah hutan, menenggelamkan suara isak tangis ketakutan para penduduk yang berlarian di bawah rembulan yang tertutup awan hitam. Kabut di tepi sungai itu kini bukan lagi sekadar uap air yang dingin, melainkan dinding putih yang tebal dan menyesakkan. Suara raungan air yang menyerupai harimau dari pusaran sungai di depan Raden Said perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih mengerikan. Di kejauhan,
Sisa-sisa pasukan Rangga Gading telah hilang tertelan hutan, meninggalkan jejak ketakutan yang akan menetap di tanah ini selama berpuluh-puluh tahun. Namun, Raden Said tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan pedang atau panah yang ia takuti, melainkan tatapan mata dari mereka yang pernah membimbingnya keluar dari kegelapan masa lalu. Dari arah utara, melintasi jembatan gaib yang seolah terbentang di atas air, muncul seorang pria tua dengan jubah putih yang menyala di tengah temaram mendung. Tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu yang tampak sederhana, namun setiap kali ujung tongkat itu menyentuh tanah, getarannya terasa hingga ke sumsum tulang Raden Said. Pria itu adalah Sunan Bonang, sang guru, sang penunjuk jalan, yang kini datang dengan wajah sekeras batu karang. Di belakangnya, beberapa tokoh agama dengan wajah prihatin mengikuti, membawa kabar bahwa fitnah ilmu hitam Kalijaga telah sampai ke majelis tertinggi para wali. Said, suara Sunan Bonang memecah kesunyian. Suara itu tidak keras, namun seperti guntur yang tertahan di balik awan. Aku mendengarmu memainkan musik para pemuja berhala. Aku mendengarmu memanggil bayangan untuk mencekik manusia. Apakah ini yang kau pelajari selama bertahun-tahun menungguku di pinggir kali? Raden Said tidak bergeming dari duduk silanya. Ia menunduk dalam, memberikan penghormatan tertinggi pada sosok yang telah menyelamatkan nyawanya dari kehinaan. Guru, apa yang mereka lihat adalah pantulan dari apa yang mereka bawa. Aku hanya menyediakan cermin berupa kelir dan bayangan. Jika mereka melihat setan, itu karena setan itu sedang menari di dalam hati mereka sendiri. Cukup dengan kiasanmu, bentak salah seorang pengikut di belakang Sunan Bonang. Kami melihat gubukmu terbakar tapi kau tetap hidup. Kami melihat pedang prajurit membeku di udara. Itu bukan karomah. Itu adalah sihir yang kau curi dari kitab-kitab terlarang para penyihir kuno. Kau menodai kesucian jalan ini dengan wayang kulitmu yang najis. Raden Said perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam kini berkaca-kaca. Bukan karena takut, melainkan karena perihnya dianggap asing oleh saudara sendiri. Jika wayang ini najis, maka najis pulalah tangan yang menciptakannya. Namun, bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan maksud? Aku menggunakan wayang ini untuk membicarakan tentang Yang Maha Satu kepada mereka yang hanya bisa melihat benda. Aku menggunakan gamelan untuk memanggil ruh-ruh yang tertidur agar mereka bangun dan bersujud. Sunan Bonang maju selangkah. Tekanan udara di sekitar tempat itu mendadak menjadi sangat berat. Daun-daun jati yang jatuh di udara seolah berhenti melayang, membeku dalam dimensi waktu yang berbeda. Jika memang itu tujuanmu, tunjukkan padaku kebenaran di balik permainanmu. Tunjukkan padaku bahwa bayangan ini bukan berasal dari kegelapan. Sunan Bonang mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah wayang gunungan yang tertancap di sela batu. Seketika, kilat menyambar dari langit yang hitam, menghantam tepat pada wayang tersebut. Ledakan cahaya putih membutakan mata semua orang yang ada di sana. Jatmiko, yang masih bersembunyi di balik semak, harus menutup matanya dengan lengan karena silau yang luar biasa. Saat cahaya itu meredup, pemandangan di tepi sungai itu telah berubah total. Mereka tidak lagi berada di tepi sungai yang berlumpur. Mereka seolah berdiri di atas lautan kaca yang luas tak bertepi. Di hadapan mereka, wayang gunungan itu tumbuh menjadi raksasa yang menembus awan. Namun bentuknya bukan lagi kulit kayu, melainkan cahaya yang terus berubah-ubah warna. Lihatlah, guru, ucap Raden Said dengan suara yang kini terdengar dari segala penjuru arah. Ini adalah bayangan dari kebesarannya. Manusia hanya sanggup melihat permukaannya saja. Mereka menyebutnya raksasa karena mereka takut akan kebenaran yang besar. Mereka menyebutnya hitam karena mata mereka terlalu lama berada dalam kegelapan dunia. Sunan Bonang terdiam. Ia merasakan getaran zikir yang luar biasa kuat memancar dari setiap serat bayangan cahaya tersebut. Namun, ujian belum usai. Sang guru ingin memastikan bahwa muridnya tidak sedang tertipu oleh tipu daya iblis yang paling halus, yaitu kesombongan spiritual. Sunan Bonang melemparkan tasbihnya ke udara, dan tasbih itu berubah menjadi naga emas yang meliuk-liuk, mencoba melilit bayangan cahaya milik Raden Said. Pertempuran batin itu terjadi tanpa sentuhan fisik. Itu adalah pertempuran frekuensi, pertempuran antara keheningan dan suara. Naga emas itu menyemburkan api kebijaksanaan, sementara bayangan cahaya Said membalas dengan alunan kidung yang sangat pilu, kidung tentang kerinduan seorang hamba kepada penciptanya. Suara kidung itu begitu menyayat hati hingga para tokoh agama yang tadi menghujat, kini jatuh berlutut sambil menangis tanpa henti.
Mereka merasakan dosa-dosa mereka seperti dikuliti satu persatu oleh nada-nada tersebut. Tiba-tiba, naga emas itu lenyap kembali menjadi tasbih di tangan Sunan Bonang. Lautan kaca itu retak dan mereka kembali ke tepi sungai yang dingin. Raden Said tampak kelelahan, keringat dingin membasahi wajahnya, namun sorot matanya tetap teguh. Kau bermain di tepi jurang, Said, ucap Sunan Bonang dengan nada yang kini lebih lembut, meski tetap penuh peringatan. Cara yang kau pilih adalah cara yang paling berbahaya. Kau masuk ke dalam sarang serigala dengan mengenakan kulit serigala agar mereka mau mendengarmu. Tapi ingatlah, jika kau lalai sekejap saja, kulit itu akan melekat pada dagingmu dan kau benar-benar akan menjadi serigala. Aku rela dianggap serigala, Guru, asalkan domba-domba yang tersesat ini bisa kubawa pulang ke kandang kebenaran, jawab Raden Said sambil bersujud di kaki gurunya. Drama itu disaksikan oleh warga desa yang mulai berdatangan kembali dengan rasa malu yang mendalam. Mereka melihat bagaimana orang yang mereka tuduh sebagai penyembah setan ternyata adalah sosok yang sangat dihormati oleh sang pemimpin besar dari utara. Ki Gede Suro, yang baru siuman dari pingsannya, hanya bisa merangkak mendekat dan mencium tanah di dekat kaki Raden Said. Namun, di tengah suasana haru itu, sebuah ancaman baru muncul dari balik kegelapan hutan. Suara trompet perang dari pasukan pusat kedirgantaraan yang tadi sempat terdengar, kini makin mendekat. Mereka tidak peduli pada mukjizat atau perdebatan spiritual. Bagi mereka, hanya ada satu hukum, kepatuhan pada otoritas istana. Ribuan anak panah api tiba-tiba meluncur dari kegelapan hutan, menghujani tepi sungai tempat para wali itu berdiri. Mereka datang bukan untuk kebenaran, tapi untuk darah, teriak salah satu pengikut. Raden Said berdiri tegak. Ia mengambil kembali wayang gunungannya. Guru, biarlah aku yang menghadapi mereka dengan ilmu hitam yang mereka benci ini. Biarlah mereka melihat bahwa bayangan bisa menjadi lebih nyata daripada baja. Sunan Bonang hanya mengangguk pelan, memberikan izin yang selama ini ditunggu-tunggu. Ini bukan lagi sekadar dakwah. Ini adalah pembuktian bahwa budaya dan keyakinan bisa menjadi perisai yang tak tertembus. Raden Said melangkah maju ke arah hujan panah api tersebut, sendirian, dengan langkah yang mantap seolah ia sedang menuju ke sebuah pesta pernikahan. Episode ini berakhir dengan pemandangan dramatis. Raden Said berdiri di tengah ribuan panah api yang seolah membeku di udara saat mendekati lingkaran auranya. Sementara dari balik punggungnya bayangan-bayangan wayang mulai muncul satu persatu membentuk barisan prajurit gaib yang siap menyambut pasukan istana. Misteri tentang bagaimana seorang wali bisa menghentikan peperangan tanpa meneteskan setetes pun darah lawan akan menjadi babak paling sensasional dalam sejarah tanah Jawa. Ribuan anak panah api yang meluncur dari kegelapan hutan itu tampak seperti hujan bintang jatuh yang membawa maut. Namun, saat ujung-ujung besi yang membara itu hampir menyentuh ujung jubah Raden Said, mereka tidak jatuh ke tanah. Panah-panah itu berhenti di udara, bergetar hebat seolah tertahan oleh tangan-tangan tak kasat mata yang sangat kuat. Raden Said tetap berdiri tenang, tangan kanannya menggenggam wayang gunungan, sementara tangan kirinya bergerak perlahan mengikuti irama yang hanya bisa didengar oleh sukmanya sendiri. Di belakang barisan pemanah, Panglima Lembu Sora, pemimpin pasukan pusat yang dikenal tak punya belas kasih, berteriak murka, "Serang, jangan takut pada tipu daya matanya. Dia hanya seorang manusia biasa yang menggunakan trik murahan." Ia memacu kudanya maju, diikuti oleh ratusan prajurit berkuda yang membawa tombak panjang. Derap kaki kuda mereka menggetarkan tanah alas penantang, menciptakan suara gemuruh yang menelan suara aliran sungai. Raden Said menoleh sedikit ke arah Sunan Bonang yang masih berdiri di belakangnya. Sang guru hanya memberikan isyarat melalui tatapan mata, sebuah restu untuk menunjukkan puncak dari metode dakwah yang selama ini dianggap sebagai ilmu hitam. Raden Said kemudian menancapkan gunungan itu ke tanah dengan hentakan yang luar biasa. Seketika, bumi seperti mengeluarkan suara arangan. Dari balik kabut yang pekat, bayangan-bayangan yang tadi hanya samar terlihat mulai mewujud menjadi nyata. Bukan sosok jin atau setan yang mengerikan, melainkan proyeksi dari tokoh-tokoh wayang yang bercahaya keemasan. Bima yang gagah perkasa, Arjuna dengan busur cahayanya, dan Gatot Kaca yang terbang melayang di antara pepohonan jati. Kalian datang membawa kebencian, maka aku akan menjemput kalian dengan cermin jiwa. Suara Raden Said menggelegar, namun nada suaranya sangat merdu, menyerupai nyanyian yang mampu merobohkan pertahanan batin yang paling keras sekalipun. Saat pasukan berkuda itu menabrak barisan bayangan cahaya tersebut, tidak terjadi denting pedang beradu. Sebaliknya,
Setiap prajurit yang melewati bayangan itu tiba-tiba ditarik ke dalam sebuah ruang hampa di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka tidak terjatuh dari kuda karena luka fisik, melainkan karena mereka mendadak melihat seluruh dosa dan kesalahan yang pernah mereka perbuat di masa lalu. Panglima Lembu Sora terlempar dari kudanya. Di depan matanya, ia tidak lagi melihat Raden Said, melainkan melihat sosok dirinya sendiri yang sedang membantai orang-orang tak berdosa di medan perang masa lalu. Ia melihat darah yang pernah ia tumpahkan kini mengalir dari telapak tangannya sendiri. Ia berteriak histeris, mencoba menghapus darah khayalan itu. Namun semakin ia berusaha, semakin nyata penderitaan yang ia rasakan. Ini adalah ritual yang kalian sebut ilmu hitam, seru Raden Said sambil melangkah di antara para prajurit yang kini mengerang di tanah. Ini adalah ilmu bayangan kehidupan. Aku tidak menyakiti tubuh kalian, aku hanya memaksa kalian melihat wajah asli jiwa kalian yang selama ini kalian sembunyikan di balik seragam perang dan perintah raja. Seluruh hutan kini dipenuhi oleh cahaya yang memancar dari tubuh Raden Said. Warga desa yang tadinya ketakutan, termasuk Jatmiko dan Ki Gede Suro, perlahan keluar dari persembunyian mereka. Mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Ribuan prajurit bersenjata lengkap kini bersujud dan menangis sejadi-jadinya, memohon ampunan bukan kepada Kalijaga, melainkan kepada Tuhan yang selama ini mereka lupakan. Raden Said kemudian mengangkat tangannya ke langit. Awan mendung yang pekat perlahan terbelah, membiarkan cahaya bulan purnama jatuh tepat di atas kepalanya. Suara gamelan yang tadinya terdengar mencekam, kini berubah menjadi simfoni yang sangat damai, menyusup ke dalam relung hati setiap orang yang hadir. Sunan Bonang maju mendekati muridnya. Ia meletakkan tangannya di bahu Raden Said. Cukup, Said. Mereka sudah melihat apa yang perlu mereka lihat. Kebenaran tidak butuh paksaan, ia hanya butuh jalan untuk masuk. Raden Said mengangguk. Ia mencabut gunungan dari tanah. Seketika, semua bayangan cahaya itu lenyap. Pasukan Lembu Sora tersadar dari trans mereka dengan tubuh lemas dan wajah yang basah oleh air mata. Panglima yang tadinya sombong itu kini merangkak menuju kaki Raden Said. Ia membuang pedangnya jauh-jauh ke dalam sungai. Ampuni hamba, Gusti, hamba telah buta. Hamba menyebut cahaya ini sebagai kegelapan karena hati hamba sendiri yang sudah hitam legam, ucap Lembu Sora dengan suara serak. Raden Said membangunkan Panglima itu dengan tangan yang lembut. Jangan minta ampun padaku, aku hanya pemain wayang. Mintalah ampun pada pemilik bayangan yang sesungguhnya. Mulai hari ini, biarlah pedang kalian menjadi cangkul, dan amarah kalian menjadi kasih sayang bagi rakyat. Malam itu, di tepi sungai Alas Penantang, sebuah babak baru dimulai. Tidak ada pertumpahan darah. Ribuan prajurit itu, bersama dengan warga desa, melakukan sujud syukur secara massal di bawah bimbingan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ritual yang tadinya dianggap sebagai ilmu hitam kini terungkap sebagai teknik pembersihan jiwa yang paling dahsyat dalam sejarah dakwah di Jawa. Berita tentang kejadian ini menyebar seperti kilat ke seluruh pelosok negeri. Nama Sunan Kalijaga bukan lagi menjadi nama yang ditakuti sebagai perampok atau penyihir, melainkan sebagai sang wali budaya yang mampu menaklukkan musuh tanpa peperangan. Wayang kulit, yang tadinya dihujat sebagai media berhala, kini menjadi alat paling suci untuk menjelaskan hakikat ketuhanan kepada orang awam. Namun, di akhir cerita, saat fajar mulai menyingsing, Raden Said tidak tinggal untuk dipuji. Ia memanggul kembali kotak wayangnya, mengenakan jubah hitamnya yang bersahaja, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Kau mau kemana lagi, Said? Tanya Jatmiko yang kini telah menjadi pengikut setianya. Raden Said tersenyum, menatap matahari terbit di Cakrawala. Masih banyak hati yang keras yang harus dilembutkan dengan nada gamelan. Masih banyak kegelapan yang harus diterangi dengan bayangan. Karena sesungguhnya, dunia ini hanyalah sebuah pertunjukan wayang singkat, dan kita semua hanyalah wayang yang sedang mencari jalannya kembali kepada Sang Dalang. Ia pun menghilang di balik kabut pagi, meninggalkan sebuah legenda yang akan terus diceritakan turun-temurun. Legenda tentang seorang pria yang berani dicaci sebagai pengabdi setan demi menunjukkan jalan menuju Tuhan. Ritual yang disalahpahami itu kini telah menjadi warisan abadi yang menyatukan hati manusia dalam harmoni dan cinta.